Sampai di Tobelo, kira-kira barang apa yang saya bisa bikin yang tipe-tipenya hampir sama gitu. Jadilah rumah kerang yang biasanya terserak di pantai beralih rupa menjadi aneka perhiasan. Sebuah wisata yang letaknya di pinggiran hutan jati 20 km sebelah selatan kota Bojonegoro terdapat sebuah sumber api abadi yang lebih dikenal dengan nama Kayangan Api. Sumber api ini sudah ratusan tahun menyala dan tak pernah padam sekalipun. Menurut warga dan seorang juru kunci, Mbah Juli, wisata ini adalah peninggalan Kerajaan Majapahit yang mana pada waktu itu sumber api ini digunakan para empu untuk membuat senjata kerajaan seperti keris dan tombak, sementara sumur air panas di sebelah sumber api tersebut digunakan untuk menyepuhnya. Di lokasi wisata ini terdapat juga sebuah tempat di mana Empu Kriyokusumo bersemedi sebelum membuat keris dan tombak tersebut. Saat ini keberadaan wisata tersebut mulai ramai didatangi pengunjung berbagai kota. Beberapa dari mereka berniat berekreasi, ada pula sengaja datang untuk mengalah berkah kesembuhan dari keajaiban air Beluk Kutuk tersebut. Karena air Beluk Kutuk yang rasanya asam tersebut diilhami banyak orang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Misalnya penyakit kulit, gigi, serta penyakit kronis lainnya. Kontributor Trans TV, Bojonegoro, Jawa Timur. Suatu hari di kampung Kakarabe, Tobelo, Halmahera Utara, Yohan Roriwo dengan tekun dan telaten tengah menekuni pekerjaannya. Yohan adalah seorang pengrajin perhiasan yang ada di Tobelo. Spesialisasinya adalah rumah kerang atau siput laut. Uniknya, inspirasinya memulai usaha sebagai pengrajin kerang muncul dari kegemarannya berkelana. Karena rata-rata kebanyakan semuanya dari karya-karya orang Jawa yang saya sering lihat. Terus saya kembangkan lagi, kalau usianya di Jawa punya gini, terus saya pikir kalau sampai di Tobelo, kira-kira barang apa yang saya bisa bikin yang tipe-tipenya hampir sama gitu. Jadilah rumah kerang yang biasanya terserak di pantai beralih rupa menjadi aneka perhiasan seperti beruang dan kalung yang cantik. Alat dan metode yang digunakan untuk membuat perhiasan ini pun sangatlah sederhana. Cukup siapkan saja seutas kawat tipis, sebuah tang kecil, dan sebotol lem super kuat. Tak lupa sebuah rumah kerang atau siput sebagai bahan dasarnya. Setelah semuanya siap, tangan terampil Yohan pun mulai bekerja. Mula-mula ia melubangi rumah kerang. Lantas ia memasang kawat yang telah dipotong dan dibentuk menjadi tangkai anting. Setelah itu dengan bantuan sedikit lem, jadilah sebuah anting yang unik. Untuk mempercantik hasil karyanya, Yohan juga menggunakan cat semprot. Kalau dikasih clear, kan ada kalau istilahnya kerangnya hidup, berarti nggak perlu kasih clear. Tapi kalau udah mati, hidup maksudnya baru ngambil kan biasanya dia mengkilap gitu. Jadi nggak perlu kasih ini. Cuman kalau udah lama biasanya disimpan sekitar 1-2 bulan, mau tidak mau harus kasih mengkilap lagi tuh. Nah, kalau yang merah ini bukan dari kulit kerang, tapi dari biji-bijian yang diambil di hutan. Cara pembuatannya tak beda dengan rumah kerang, hanya saja sedikit lebih rumit. Soalnya ukuran biji biasanya sangat kecil sehingga agak susah dilem. Sementara di lain ruangan, aktivitas lain sedang berjalan. Nenek Benyamin Hamanauku sedang sibuk menganyam pandan hutan. Meski usianya cukup renta, 79 tahun, ia tetap bersemangat melakukan aktivitasnya. Dengan cekatan, tangan terampilnya mengubah pandan hutan menjadi barang kerajinan yang bernilai ekonomis. Sebuah dompet dan tempat map biasanya dijual seharga Rp20.000.